Sementara itu pemirsa, sidang pra-peradilan jilid ketiga Roy Suryo yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditunda hingga 29 Juli 2026. Penundaan disebabkan oleh ketidakhadiran pihak kejaksaan selaku turut termohon. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang pra-peradilan yang dilayangkan oleh Roy Suryo terkait ganti rugi atas pengabulan perkara pra-peradilan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sidang pra-peradilan jilid 3 Roy Suryo ini ditunda hingga 29 Juli 2026 pekan depan. Penundaan disebabkan oleh ketidakhadiran pihak kejaksaan selaku turut termohon dalam perkara tersebut. Untuk itu, Hakim Tunggal memutuskan untuk menjadwalkan ulang persidangan guna memastikan kehadiran seluruh pihak terkait. Hari pertama, ketika pra-peradilan kami selaku pemohon, itu kamilah yang kemudian akan membacakan permohonan kami apa terhadap termohon dan juga terhadap turut termohon. Jadi kami itu tidak bisa kemudian santai-santai. Hari pertama itu hari kita, baru hari kedua besok itu jawaban dari seharusnya termohon dan juga turut termohon. Kemudian kami juga harus langsung memberikan jawaban hari itu juga, yaitu berupa replik dan juga mereka kemudian duplik. Sebelumnya pada sidang pra-peradilan kali ini, Roy mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi kepada pihak Polda Metro Jaya dan Kejaksaan sekitar 210 juta rupiah atas upaya paksa yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi terdakwa kasus ijazah Jokowi Tifauzia Tiasuma. Dengan demikian, sidang tidak akan dilanjutkan ke pemeriksaan saksi, ahli, dan terdakwa. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri, Majelis Hakim bersiap. Suasana sidang eksepsi Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa riuh setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima eksepsi terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dengan dikabulkannya eksepsi terdakwa, maka sidang Dr. Tifa yang didakwa melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo atas tudingan ijazah palsu tidak akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Memperhatikan ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf B, ayat 3, dan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili, menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa tersebut diterima. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM-14-13-EOH-2-06-2026 tanggal 22 Juni 2026 atas nama terdakwa Tifauzia Tiasuma batal demi hukum. Memerintahkan pengembalian berkas perkara ini kepada penuntut umum, membebankan biaya perkara kepada negara. Hakim mengembalikan berkas perkara atas nama Dr. Tifa ke Jaksa Penuntut Umum dan membebankan biaya perkara kepada negara. Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum memiliki kesempatan untuk mengajukan perlawanan dengan menyusun ulang dakwaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi yang diajukan Dr. Tifa. Majelis Hakim menilai surat dakwaan yang disusun oleh JPU tidak memenuhi syarat material karena disusun secara tidak cermat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Majelis Hakim menilai surat dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat material karena disusun secara tidak cermat. Atas dasar itu, surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum dan pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai Jaksa Penuntut Umum memasukkan dua pasal yang mengatur delik yang sama, tetapi berasal dari dua rezim undang-undang yang berbeda sebagai dakwaan alternatif. Menimbang bahwa penuntut umum dalam dakwaan alternatif pertama subsidiar dan dakwaan alternatif kedua subsidiar telah menentukan
dua pasal yang mengatur delik sama persis, hanya saja berada dalam dua rezim undang-undang berbeda yang terhadapnya berlaku azas-azas sebagaimana telah disebutkan di atas, antara lain azas lex meteor, azas lex posterior derogat legi priori. Menimbang bahwa alternatif yang demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena seakan menunjukkan bahwa penuntut umum tidak dapat menentukan pilihan pasal mana yang akan ia dakwakan untuk perbuatan yang sama dan karenanya akan dipersidangkan. Menurut Majelis Hakim, penyusunan dakwaan tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum karena menunjukkan keraguan-raguan jaksa penuntut umum dalam menentukan pasal yang tepat untuk didakwakan atas perbuatan yang sama. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsinya, terdakwa pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu Jokowi, Dr. Tiva memastikan tetap akan memperjuangkan kebenaran terkait pembuktian ijazah Jokowi. Ya, Tiva tetap akan berjuang membuktikan hasil penelitiannya mengenai ijazah Jokowi. Sidang selesai dan ditutup. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima eksepsi terdakwa Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tiva dalam perkara pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Kamis pagi. Dengan putusan tersebut, persidangan ini tidak dilanjutkan ke tahap pembuktian alias berhenti. Setelah mendengarkan pengucapan putusan, Dr. Tiva menyatakan putusan ini tidak menyurutkan langkahnya untuk membongkar perkara ijazah Jokowi. Tiva tetap akan berjuang membuktikan hasil penelitiannya mengenai ijazah Jokowi. Tiva menambahkan perjuangan ini merupakan bentuk komitmen dari awal dirinya bersama tim kuasa hukum termasuk Roy Suryo yang juga terseret kasus ijazah Jokowi. Seluruh rakyat Indonesia, percayalah bahwa keputusan dari Majelis Hakim pada hari ini untuk menerima eksepsi kami tidak menyurutkan langkah saya, tidak menyurutkan langkah kami untuk terus memperjuangkan kebenaran, terutama terkait dengan persoalan yang selama ini sudah menjadi beban bagi seluruh bangsa Indonesia terkait dengan otentitas dari ijazah yang selama ini menjadi polemik. Sehingga apa? Sehingga ke depan kita tidak perlu harus menemui persoalan ini lagi pada presiden-presiden maupun pejabat-pejabat berikutnya. Ini yang paling pokok. Dengan batal demi hukum ini, apa yang dimaknai apa? Bahwa perkara ini tidak layak dipersidangkan. Ini bukan perkara pidana. Mau dibuat apapun pasti akan membingungkan kalau dibuat pidana. Bayangkan saja bagaimana kita tidak bingung. Adanya suatu wawancara dengan Aiman Wicaksono yang itu hanya dilakukan dalam bentuk pemusatan atau fokus pada foto, ya, itu dikatakan perbuatan pidana mengubah, merusak. Bagaimana? Ijazah yang otentik. Bagaimana? Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima eksepsi terdakwa Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tiva dalam perkara pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu Jokowi pada Kamis pagi. Persidangan ijazah ini tidak dilanjutkan ke tahap pembuktian. Majelis Hakim menyatakan berkas perkara Dr. Tiva beserta seluruh barang bukti harus dikembalikan kepada jaksa penuntut umum.